jami syurah aqidatul awam wal muhassin ala syuruh wa masyayikhihim wa talmidatihim al khidranhum wa karamalafatihim wa jami'il ulama wal awliya ussalihin wa mu'alifil kutub an-nafi'ah min masyarikil ardi ila maghribiha wa ila awliya hadil baldah wa ulama'iha wa sulahiha man amara hadar ribat sabiqan wa lahiqan wa ila arwah walidina masyayikhina wa man ahsana ilaina wa jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal minat inna Allah yaghfir lahum wa yarhamhum wa yudkhilhum jannah wa yad'u alaina wa ala ahbabina wa ala muslimin barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim bid-din wa dunya wal akhirah wa biniyatil faraj ala ajril muslimin wa biniyati salah ahli bait ajmain wa ala ma nawahu salafus salih minan niyat wa ala kulli niyyah salihah jami' li khairatid dunya wal akhirah wa ila hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala al-mu'allif sayyidina al-imam Ahmad al-Marzuki radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi bilumihi wa bilumina bilumi sa'iri salihin fitarani amin ya rabbal alamin fi kitabihi aqidatul awam ila qaulihi radhiyallahu anhu tafsilu khamsatin wa isrina lazim kullu mukallafin haqiq waqtanim hum adamun idrisu nuhun huduma saleh wa ibrahimu kullun mutaba. Semua dari nabi-nabi itu satu persatu adalah mutaba, panutan. Karena panutan ya mestinya harus dalam segala halnya itu layak dijadikan sebagai panutan. Nah, karena itu kita mengetahui kemarin sifat anbiya yang wajib itu adalah 4-nya. Siddiq, tabligh, fatona dan amanah. Maksud amanah diantaranya adalah maksum. Jadi mereka tidak akan melakukan khianat di dalam perintah-perintah Allah, larangan-larangan Allah. Termasuk khianat adalah meninggalkan perintah Allah atau melakukan larangan-larangan Allah. Itu termasuk khianat. Anbiya mustahil untuk melakukan khianat itu. Karena sifat wajibnya adalah amanah. Kemarin kita sudah membahas sekilas tentang Nabi Adam, Nabi Idris, dan juga Nabi Nuh. Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh. Dan kita juga menjawab beberapa ayat atau hadis yang zahirnya muskil, yang berkaitan dengan sebagian Nabi tersebut. Insyaallah hari ini kita lanjutkan pada Nabi yang lain. Di antara Nabi dan Rasul yang wajib kita yakini, wajib kita ketahui namanya dengan khusus, itu adalah Nabi Hud. Nah, kemarin terakhir Nabi Nuh ya. Sekarang Nabi Hud. Nabi Hud ini adalah Nabi pertama yang berbicara menggunakan bahasa Arab. Kalau Nabi Adam semua bahasa ya. Kalau Nabi Adam itu semua bahasa. Keturunan Nabi Adam itu mewarisi sebagian bahasa. Ada yang mewarisi bahasa Arab, bahasa Persia, bahasa Romawi, dan yang lain-lain. Nah, Nabi Hud ini Nabi pertama yang berbicara menggunakan bahasa Arab. Beliau diutus kepada kaum Ad. Gitu. Kaum Ad ini kabilah Arabiyah, kabilah Arab yang kemudian dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala gara-gara tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mau beriman pada Nabi Hud. Mereka kaum Ad ini terkenal orang-orangnya tinggi besar. Gitu. Dan teknologi mereka itu maju. Jadi teknologi itu di masa lampau itu pernah sangat maju sekali. Ya, jadi bukan hanya di zaman sekarang. Itu mereka canggih. Itu canggih. Jadi mereka ini orang-orang yang sangat kuat. Badannya itu sangat kuat. Dan mereka semena-mena. Mereka ini dibinasakan oleh Allah dengan angin yang sangat kencang. Angin itu sangat kencang dan sangat gelap. Karena sangat kencang, itu semuanya ikut terbang. Bebatuan, pohon-pohon, atap rumah dan yang lain-lain itu semuanya terbang menerpa mereka selama berapa? 7 malam dan 8 hari. Jadi 8 hari 7 malam. Akhirnya binasa total. Binasa total. Nabi Hud sekali lagi tadi dikatakan Nabi yang pertama kali berbicara menggunakan bahasa Arab. Jadi Nabi Hud ini Arabi gitu. Karena itu munsharif, hudun, ya, hudun. Alam bukan ajam tetapi Arab, makanya munsharif, Hud. Nabi Hud ini makamnya sekarang ada di Hadramut. Ya, ada beberapa versi, cuman yang paling kuat itu ada di Hadramut. Daerah yang dekat dengan perbatasan dengan Oman, antara Yaman dengan
Oman. Dari Tarim ke makam Nabi Hud itu mungkin sekitar 70-an kilometer, 70 atau 75 kilometer, sekitar segituan. Dan biasanya orang Hadramut mengadakan ziarah amma tahunan di awal bulan Sya'ban biasanya. Di awal-awal bulan Sya'ban. Jadi mereka ziarah besar-besaran, dan yang paling besar adalah ziarah yang dipimpin oleh Munsib Syekh Abu Bakar bin Salim. Itu ziarah yang paling besar ada di sana. Ada ziarah yang dari para sadah yang lain. Cuman yang paling besar penutupnya itu biasanya dipimpin oleh Munsib Syekh Abu Bakar bin Salim. Tahunan biasanya terakhirnya itu tanggal 9 atau 10 Sya'ban. Ada ziarah-ziarah khasah. Kalau setiap harinya nggak ada penduduknya di situ. Kalau setiap harinya nggak ada penduduknya, kosong. Ada perkampungan tapi nggak di situ, agak jauh sedikit. Ini Nabi Hud. Dalilnya sangat kuat sekali. Jadi makam Anbiya itu yang betul-betul bisa dipastikan makamnya di mana itu jarang. Yang paling bisa dipastikan adalah makam baginda Nabi Muhammad SAW. La syak wa la raib, ya. Itu. Tidak ada keraguan sama sekali. Yang terkuat diantaranya adalah Nabi Hud ini. Ada riwayat dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang riwayatnya sangat banyak sehingga mutawatir. Mutawatir maknawi maksudnya. Sehingga sangat kuat. Ada yang mengatakan Nabi Hud tidak di situ, tapi ada di pelataran Ka'bah itu, tempat tawaf. Jadi hampir Anbiya itu, kebanyakan Anbiya itu makamnya ada riwayat-riwayat mengatakan ada di pelataran Ka'bah itu. Tapi ya begitu, dalilnya tidak terlalu kuat. Untuk Nabi Hud ini sangat kuat sekali dalilnya, ada di Hadramut, ya, ada di Hadramut. Di Wadi Al-Ahqaf, lembah Al-Ahqaf. Al-Ahqaf itu gurun pasir yang bergelombang, itu namanya Al-Ahqaf. Itu sebutan untuk gurun pasir yang ada di wilayah Hadramut. Itu gurun luas yang ada di wilayah Hadramut. Disebut Wadi Al-Ahqaf, lembah Al-Ahqaf. Makanya seperti Sayyidina Abdurrahman As-Segaf, itu lakopnya Imam Wadil Ahqaf, ya, Imam Wadil Ahqaf. Nah, ini Nabi Hud. Kemudian yang berikutnya adalah Hudun, itu Mak Solihin, Nabi Soleh. Nabi Soleh ini juga sama Nabi yang diutus kepada orang Arab. Itu jadi beliau kaum Samud, tepatnya kaum Samud. Samud ini kabilah dari kabilah Arabiyah. Tidak ke seluruh Arab, tidak, kepada kaum Samud. Sama bagaimana tadi Nabi Hud itu diutus kepada siapa? Ad, itu Ad. Nah, ini kabilah Arabiyah. Samud juga kabilah Arabiyah. Nabi-nabi terdahulu itu begitu, diutus pada satu kaum, satu kampung begitu. Kecuali Nabi Muhammad SAW diutus kepada semua manusia, bahkan semua jin, bahkan malaikat. Ya, bahkan malaikat diutus untuk semuanya. Itu satu-satunya. Adapun yang lain tidak. Nabi Saleh ini kepada kaum Samud, ini juga kabilah Arabiyah. Kaum Samud sama ini, orang yang badannya gede, tinggi, besar, kuat. Cuman mereka begitu, zalim, tidak mau beriman, akhirnya diadab juga oleh Allah gara-gara melanggar aturan. Jadi mereka itu tidak mau beriman pada Nabi Saleh, kecuali Nabi Saleh mau menampakkan mujizat persis seperti pesanan mereka. Minta onta yang sudah hamil keluar dari batu. Akhirnya dituruti keluar. Setelah keluar, mereka dibuat aturan. Tidak boleh ganggu onta ini. Kemudian mereka itu juga punya sumber air yang pas-pasan. Sehingga ketika ada onta ini kalau minum habis langsung satu sumber itu. Akhirnya dibuat giliran. Hari ini untuk kaum Samud. Besok tidak boleh khusus onta. Dihabiskan satu onta itu, ya. Gede ontanya. Hari ketiga untuk kaum Samud lagi. Hari keempat untuk onta. Terus begitu. Akhirnya mereka tidak senang. Akhirnya dibunuh. Akhirnya turunlah adab. Jadi mereka diadab oleh Allah. Dibinasakan dengan jeritan malaikat yang sangat keras. Yang mematikan mereka semuanya. Binasa seketika. Ini juga Arab ini. Nabi Saleh ini Arab. Makamnya di mana? Ada riwayat yang mengatakan juga di Hadramut. Dan ada memang tempatnya di Hadramut, ada agak dalam begitu. Sesekali juga para habaib itu ziarah pada mereka. Tapi tidak rame-rame seperti ke Nabi Hud. Karena memang riwayatnya juga tidak sekuat
makam Nabi Hud. Kalau makam Nabi Hud itu bisa dikatakan mutawatir maknawi. Tapi kalau Nabi Saleh ini enggak. Riwayatnya enggak sekuat riwayat makam Nabi Hud. Sehingga enggak banyak juga orang yang ziarah ke sana, enggak banyak. Tapi ada, makamnya ada di sana di Hadramut, Allahu a'lam. Yang jelas ada riwayat mengatakan begitu. Ada agak dalam, itu agak jauh dari Tarim, itu agak jauh dan masuk ke daerah pedalaman. Itu enggak bisa dijangkau oleh kendaraan sembarangan, harus kendaraan-kendaraan yang model-model Land Cruiser dan semisalnya gitu. Jadi itu Nabi Hud. Nabi apa? Nabi Saleh. Ini juga berbicara bahasa Arab, diutus kepada kaum apa? Kaum Samud. Ini Nabi kedua dari bangsa Arab, Rasul kedua dari bangsa Arab. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga adalah Ibrahim, Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ini dilakopi Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Karena nabi yang setelahnya, baik dari Arab, yaitu Rasulullah SAW, atau dari Bani Israel, semuanya keturunan beliau. Nabi Ibrahim ini punya putra, Nabi Ismail dan Nabi Ishak. Nabi Ismail ini yang kemudian menurunkan bangsa Arab. Jadi keturunannya yang disebut dengan Arab. Sebelum Nabi Ismail sudah ada Arab. Kita tahu kan Nabi Hud tadi Arab. Nabi Saleh juga Arab. Nah, Nabi Ismail ini, keturunannya Nabi Ismail ini disebut Arab. Kalau Nabi Ishak punya putra Nabi Yakub ya. Nabi Yakub ini punya 12 putra. Nabi Yakub itu namanya Israel. Lakopnya Yakub. Sehingga keturunan beliau inilah yang disebut kemudian dengan istilah Bani Israel. Ala kulli hal, jadi Nabi Ibrahim ini salah satu nabi yang teristimewa, bahkan teristimewa kedua setelah baginda Rasulullah SAW. Urutannya yang paling afdal itu kan yang ulul azm itu. Rasulullah SAW, kemudian Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Nuh. Nabi Nuh sudah kita pelajari kemarin. Nabi Ibrahim ini dilakopi dengan Khalilullah, ya, kekasih Allah. Kalau Nabi Muhammad SAW Habibullah, lebih tinggi. Kita meyakini Nabi Muhammad SAW itu paling tinggi dalam segalanya. Tapi tidak boleh beliau melarang membanding-bandingkan beliau dengan Nabi yang lain, tapi dengan model yang merendahkan Nabi lainnya. Itu tidak diperbolehkan. Kalau lebih utama, la syak wala raib. Itu akidah kita. Wajib kita meyakini itu. Wa afdalul khalqi alal itlaqi nabiyuna famil anisyikaki. Wajib kita meyakini itu. Tapi tidak boleh membandingkan Nabi Muhammad SAW dengan Nabi lain dengan model dalam rangka merendahkan Nabi yang lain. Ini tidak diperkenan. Dilarang oleh beliau. La tufaddiluni ala Yunus bin Matta, kata Rasulullah SAW. La tufaddiluni. Jangan kalian utamakan aku ala Yunus bin Matta. Di atas Yunus bin Matta, Nabi Yunus. Bukan memang lebih afdal Rasulullah, benar. Tapi yang dilarang oleh Rasul itu tafdil yang menyebabkan tangkis kepada Nabi Yunus. Untuk merendahkan Nabi Yunus. Itu tidak diperbolehkan. Kalau kita katakan Rasulullah SAW afdal daripada Nabi Yunus, la syak wala raib. Tapi jangan merendahkan Nabi Yunus. Itu tidak diperbolehkan. Nabi Ibrahim ini diutus diantaranya untuk mendakwai Namrud. Jadi ada raja yang sangat zalim saat itu, namanya Namrud. Dia mengajarkan penyembahan berhala. Itu didakwai oleh Nabi Ibrahim. Sampai akhirnya Nabi Ibrahim kemudian ditangkap dan dibakar, ada di api yang sangat besar itu ya. Dibakar di api yang sangat besar, tapi kemudian diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Ibrahim ini punya istri pertama namanya Sayyidah Sarah. Ini umminya Nabi Ishak, ya, Nabi Ishak. Dan ada yang kedua yaitu Sayyidah Hajar. Ini umminya Nabi Ismail. Yang lebih lahir dulu Nabi Ismail, yang terlebih dahulu lahir Nabi Ismail. Sayyidah Sarah itu sudah sepuh baru memiliki putra Nabi Ishak. Nabi Ibrahim ini satu zaman dengan Nabi Lut. Nabi Lut itu keponakannya. Nabi Lut itu keponakan dari Nabi Ibrahim. Ala kulli hal, jadi Nabi Ibrahim ini
diutus kepada Namrud dan kaumnya yang mereka melakukan penyembahan terhadap berhala. Dan termasuk produsen berhala, ya, yang suka buat berhala untuk disembah, itu pamannya Nabi Ibrahim sendiri, yang bernama Azar. Ya, yang bernama Azar. Lu bukan abahnya tak? Bukan. Lu Quran nyebut Abihi Azar ya? Abihi Azar. Enggak, bukan abahnya. Itu budaya Arab memang, budaya, bukan hanya Arab, paman itu dianggap seperti bapak. Apalagi kalau ayah kandung itu meninggal, kemudian keponakan diasuh oleh paman. Itu biasanya dianggap seperti bapak. Jadi dalam budaya Arab atau budaya yang lain, seringkali paman itu dipanggil dengan sebutan ab. Itu ab. Kalau abahnya Nabi Ibrahim bukan Azar, tapi Tarikh. Namanya Tarikh. Tarikh. Nabi Ibrahim ini diasuh oleh pamannya ini, Azar ini. Makanya kemudian disebut ab. Disebut ab. Tapi bukan ayahnya. Bukan ayahnya. Karena apa? Ya termasuk budaya Arab atau yang lain. Antum kayak antum semuanya. Kalau ke ayah kandung, ke abahnya antum sendiri, abah kandung, manggil abi gitu tuh apa? Abi fulan. Abi gitu tuh kan ya? Abi, abah, bapak, ayah. Tidak disebutkan namanya. Beda kalau paman, biasanya itu abi fulannya. Nah, begitu. Kalau kepada ayah kandung, itu tidak pakai namanya. Nggak disebutkan namanya. Misalnya Zaid bin Umar. Zaid kalau manggil Umar ini ya manggilnya Abi gitu aja. Tidak usah manggil Abi Umar. Ya, Abi Umar. Kalau manggil Abi Umar tandanya ini bukan bapak kandung. Mungkin bapak angkat. Ya, mungkin paman. Mungkin abah mertua. Ya, atau mungkin ya orang yang mengasuh dia, yang merawat dia sejak kecil bukan orang tuanya. Makanya dipanggil Abi Umar misalnya. Kalau ayah kandungnya tidak bakalan dipanggil Abi Umar. Dan hatta budaya itu kan begitu kan ya. Seperti itu. Lah di Al-Quran ketika menyebutkan Azar, disebutkan namanya oleh Al-Quran. Abihi Azar ya. Abihi Azar. Apa ayatnya? Perhatikan di sini ayatnya wa id qala Ibrahimu li abihi Azar. Ketika Nabi Ibrahim berkata kepada ayahnya Azar, disebutkan namanya. Kalau seandainya apa? Itu ayah kandung, nggak bakalan disebut namanya. Disebut namanya ini apa? Menandakan ini bukan ayah kandungnya. Ala kulli hal, ini Nabi Ibrahim ini sekali lagi ayahnya adalah Tarikh, bukan Azar. Karena Azar ini kafir. Dan ayahnya Nabi Ibrahim berarti juga leluhurnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita Ahlussunnah wal Jamaah meyakini kedua orang tua Rasulullah SAW, kakek neneknya dari jalur ayah maupun ibu terus ke atas sampai Nabi Adam, tidak ada satupun yang kafir atau musyrik, sama sekali nggak ada. Semuanya adalah orang-orang pilihan di masanya, merupakan tokoh terpandang di masanya, orang-orang baik di masanya. Itu keyakinan kita Ahlussunnah wal Jamaah. Tidak seperti sebagian kelompok yang berani dengan sangat tidak sopan mengatakan kafir kedua orang tua Rasulullah SAW. Tidak, kita Ahlussunnah wal Jamaah tidak meyakini seperti itu. Kita meyakini kedua orang tua Rasulullah SAW, ayah ibu Rasulullah, kakek nenek dari jalur ayah ibu terus ke atas sampai Nabi Adam, itu semuanya orang-orang pilihan. Lah, Azar kalau dikatakan sebagai ayahnya Nabi Ibrahim berarti juga leluhurnya Rasulullah SAW, karena dipastikan Nabi Ibrahim itu adalah salah satu kakeknya Rasulullah SAW, berada di garis nasabnya Rasulullah SAW. Nah, kalau Azar ayahnya Ibrahim, Nabi Ibrahim, maka berarti ada leluhur Rasulullah yang kafir. Itu tidak sesuai dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah.
Kita meyakini semuanya muslim, semuanya mukmin. Leluhur Rasulullah SAW. Ya, tarikh itu. Azar ini orang paman Nabi Ibrahim yang merawat Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu ketika diutus oleh Allah untuk mendakwai umatnya, yang pertama kali dikedepankan ya orang-orang dekatnya, diantaranya pamannya yang mengasuh beliau sejak kecil ini, ya, yang mengasuh beliau ini yang didakwai. Nah, ini yang didakwai. Jadi bukan ayahnya tapi pamannya. Karena apa? Kita katakan beliau ini bukan ayahnya, pamannya, karena yaitu tadi satu, banyak sekali dalil yang menunjukkan bahwa seluruh leluhur Rasulullah SAW itu adalah orang-orang mukmin. Wa taqallubaka fis sajidin. Nabi itu pindah dari Nabi Adam ke Nabi Syis, ke bawahnya, semuanya melalui apa? Orang-orang yang ahli sujud kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak sujud kepada berhala. Itu akidah kita. Itu satu. Kedua juga, Nabi Ibrahim itu dan setiap kita muslim dilarang memintakan istighfar untuk orang yang kafir. Memintakan istighfar untuk orang kafir tidak boleh. Mendoakan dapat hidayah boleh. Mendoakan usahanya lancar boleh, mendoakan orang kafir. Tapi kalau mendoakan dapat ampunan dalam keadaan kafir, itu terlarang. Tidak diperbolehkan. Nah, ternyata Nabi Ibrahim setelah dilarang, masih ada Nabi Ibrahim itu doa untuk orang tuanya. Ini menunjukkan bahwa yang didoakan istighfar orang tua kandungnya. Sementara Azar itu tidak diperbolehkan. Dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dulu tidak dilarang, kemudian dilarang. Apakah mungkin seorang nabi setelah dilarang, diharamkan, kemudian melanggar? Apa mungkin? Tidak mungkin. Jadi ada dulu memang sempat memintakan istighfar, wa makana istighfar Ibrahim li abihi illa an mau'idatin wa adaha iyyah. Falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillah tabarra'a minhu. Inna Ibrahim la'awwahun halim. Jadi setelah betul-betul didakwai bertahun-tahun tetap aja tidak mau, tetap menyembah berhala, bahkan menjadi pembuat berhala, akhirnya Nabi Ibrahim tabari. Jadi melepaskan diri dari yang ngasin, yaitu siapa namanya? Azar. Dan dilarang oleh Allah habis itu sudah untuk memintakan istighfar. Apakah mungkin Nabi Ibrahim melanggar perintah Allah? Jadi Nabi Ibrahim ini dilarang ya ketika masih nggak terlalu sepuh. Setelah sangat sepuh, beliau itu bangun Ka'bah dengan putranya Nabi Ismail. Setelah sepuh sekali sudah, setelah lama ada larangan untuk memintakan istighfar, itu Nabi Ibrahim setelah membangun Ka'bah dengan Nabi Ismail, beliau itu berdoa sebagaimana diceritakan dalam Al-Quran di dalam surat Ibrahim ayat 39 sampai 41. Nabi Ibrahim mengatakan, Alhamdulillahilladzi wahabali alal kibari Ismail wa Ishaq. Alhamdulillahilladzi wahabali alal kibari Ismail wa Ishaq. Inna rabbi lasami'ud du'a. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal doa. Kelanjutan doanya apa? Rabbana ghfirli wali walidayya walil mu'minina yauma yakumul hisab. Perhatikan doanya Nabi Ibrahim. Rabbana ghfirli wali walidayya. Rabbana ghfirli wali walidayya. Ya Tuhan kami, ampunilah untukku dan kedua orang tuaku. Ini sudah sepuh. Artinya sudah jauh ada larangan Allah kepada Nabi Ibrahim untuk memintakan istighfar bagi Azar. Berarti yang didoakan Nabi Ibrahim ini apakah mungkin Azar? Tidak mungkin karena sudah dilarang ya. Dan Nabi itu, semua Nabi itu maksum. Tidak akan melakukan larangan Allah. Nah, jadi sudah jauh hari Nabi Ibrahim dilarang oleh Allah untuk memintakan istighfar bagi Azar. Nah, ketika sudah sepuh Nabi Ibrahim setelah membangun Ka'bah, punya putra Nabi Ismail, bangun Ka'bah bareng Nabi Ismail, kemudian beliau berdoa, Rabbana ghfirli wali walidayya walil mu'minina yauma yakumul hisab. Ya Allah ampuni untukku dan kedua orang tuaku
dan juga orang-orang yang beriman di hari nanti ketika akan diadakan hisab. Ya, di kiamat ya. Nah, di sini Nabi Ibrahim memintakan istighfar untuk orang tuanya. Ini menunjukkan bahwa orang tua Nabi Ibrahim itu bukanlah Azar. Jadi yang didoakan oleh Nabi Ibrahim ini orang tua kandungnya. Sementara Azar itu bukan orang tua kandung. Paham ya? Nah, dan ada bedanya antara ab dengan walid. Itu. Dalam bahasa Arab itu ada ab, ada walid. Nah, kalau ab itu dalam bahasa Arab asli, bukan penggunaan kita sekarang. Penggunaan kita sekarang ya banyak yang berubah ya. Bahasa Arab asli. Kalau ab itu bisa digunakan untuk orang tua kandung, bisa digunakan untuk paman, bisa digunakan untuk orang yang merawat. Itu. Jadi ab itu bisa, makanya kan abauka salasa ya. Abauka salasa. Ab kalian itu ada 3. Ab yang ayah biologis kita, yang menyebabkan kita lahir di dunia, ayah kandung kita, itu ab. Kedua apa? Ayah mertua ya. Man zawwajaka ibnatahu. Itu. Mertua, itu juga disebut ab. Kemudian guru. Ya, man 'allamaka, orang yang mengajari kalian, itu juga ab. Jadi abauka salasa. Jadi ab dalam bahasa Arab itu tidak khusus orang tua kandung. Bisa orang tua kandung, bisa ayah mertua, bisa apa? Orang yang mengajar ya. Bahkan dalam bahasa Arab paman itu sering dipanggil ab. Sering dipanggil ab. Dan juga orang yang mengasuh itu dipanggil ab. Beda dengan walid. Bahasa asli bahasa Arab walid itu hanya menunjukkan ayah kandung. Ketika nyebut Azar apa? Wa id qala Ibrahimu li abihi Azar apa li walidihi Azar? Li abihi pakai ab. Nah, ini menunjukkan berarti bukan bapak. Tapi ketika doa barusan Rabbana firli wali walidayya. Rabbana firli wali walidayya, bukan wali abi. Ya, Rabbana firli wali walidayya walil mu'minin yauma yakumul hisab. Nah, berarti ada pembedaan penggunaan Al-Qur'an. Azar disebut ab, tapi yang didoakan istighfar Nabi Ibrahim adalah walid, ayah kandungnya, yaitu Tarikh, ayah kandung beliau dan ibu kandung beliau. Itu yang didoakan. Sementara Azar tidak, karena sudah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wadah ya? Jadi sekali lagi perlu kita pahami bahwa seluruh leluhur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam termasuk Nabi Ibrahim dan ayahnya, kakeknya terus ke atas itu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah. Azar kafir iya, tapi bukan ayah kandungnya Nabi Ibrahim, melainkan paman. Banyak beberapa ayat dan hadis yang perlu dijawab yang berkaitan dengan Nabi Ibrahim ini. Di antaranya yang sangat masyhur apa? Sebagian orang memahami tapi nggak pas. Apa? Yaitu sebagian orang memahami dari surat Al-An'am ayat 76 sampai 78. Ayat 76 sampai 78. Ini beberapa salah dalam memahami. Sebagian penceramah menyampaikan begitu. Jadi Nabi Ibrahim itu dulu tidak kenal Tuhan. Sehingga pernah beranggapan kalau matahari itu Tuhan. Bulan itu Tuhan. Bintang itu Tuhan. Pernah dengar gitu kan ya? Kadang-kadang ada penceramah yang menjelaskan seperti itu. Tidak demikian. Para anbiya itu sejak lahir sudah dikasih iman yang fitri, iman dari fitrah, dan itu selalu terjaga. Tidak mungkin mereka tidak kenal Tuhan, itu tidak mungkin. Loh, di dalam surat Al-An'am, bukankah Allah berfirman menceritakan Nabi Ibrahim, falamma janna alaihi lailu ra'a kaukaba. Ketika datang malam, Nabi Ibrahim melihat bintang. Qala, Nabi Ibrahim berkata, hadza rabbi, ini Tuhanku ya. Secara dhahir kan kayak Nabi Ibrahim menganggap, sempat beranggapan kalau bintang itu Tuhan. Falamma afala qala la uhibbul afilin. Tapi ketika tenggelam, terbenam, Nabi Ibrahim mengatakan, saya enggak senang dengan sesuatu yang lenyap terbenam.
Falamma ra'al qamara bazighan qala hadza rabbi. Ketika melihat rembulan tampak, oh tambah gede daripada bintang tadi kecil. Percaya tapi kecil. Ini bulan gede. Qala hadza rabbi. Nabi Ibrahim mengatakan, ini Tuhanku. Falamma afala qala la illam yahdini rabbi la akunanna minal qaumidh dhalin. Ketika terbenam bulan itu tenggelam, enggak kelihatan lagi, beliau mengatakan, seandainya Tuhanku tidak memberikan hidayah kepadaku, tentu aku akan termasuk kaum yang tersesat. Falamma ra'asy-syamsa bazighatan. Ketika beliau melihat matahari terbit, lebih terang lagi ya, lebih gede, lebih terang daripada bulan. Qala hadza rabbi, hadza akbar. Nabi Ibrahim mengatakan, ini Tuhanku, ini lebih gede daripada bintang, daripada bulan. Falamma afalat, ketika tenggelam, terbenam sore hari, qala ya qaumi inni bari'um mimma tusyrikun. Beliau mengatakan, wahai kaumku, sesungguhnya aku bebas melepaskan diri dari Tuhan-Tuhan yang kalian sekutukan selain Allah Subhanahu wa taala. Ini secara zahir kan memang mungkin dipahami ke sana ya. Seolah-olah Nabi Ibrahim dulu itu tidak kenal Tuhan yang sebenarnya sehingga beranggapan bintang, bulan, matahari itu adalah Tuhan. Apakah benar demikian? Salah. Tidak. Nabi itu tidak mungkin tidak kenal Tuhannya. Ya, Nabi itu tidak mungkin tidak kenal Tuhannya. Lah Nabi Ibrahim mengatakan begini, ini sindiran. Jadi menggunakan bahasa sehalus mungkin untuk ngajak kaumnya mikir. Karena kaumnya Nabi Ibrahim itu aneh-aneh. Ada yang nyembah berhala, ada yang nyembah bintang. Ada yang mengatakan bintang ini bisa membuat orang sakit, bisa kalau bintang ini bisa membuat orang bahagia. Mempercayai apa? Bintang bisa memberikan efek-efek tertentu. Jadi menuhankan bintang, ada yang menuhankan bulan, ada yang menuhankan matahari. Aneh-aneh ya. Banyak yang mempertuhankan selain Allah. Itu kaumnya Nabi Ibrahim. Jadi kaumnya Nabi Ibrahim itu begitu. Lah Nabi Ibrahim ini orangnya itu memang jago di dalam penyampaian itu, masya Allah luar biasa. Dan semua anbiya begitu. Nabi Ibrahim ini diantara yang menonjol di situ. Jadi ketika menyampaikan hujah kepada lawan itu, jadi memasukkan dakwahnya sehalus mungkin tanpa membuat mereka tersinggung. Tapi membuat mereka mikir, biar paham sendiri. Sebagaimana juga di ayat yang lain ketika beliau menghancurkan berhala-berhala ya. Berhala-berhala kecuali satu yang enggak dihancurkan, yang paling gede ya. Nah, itu semuanya kali istilahnya itu takrid, sindiran. Nyindir kaumnya dengan bahasa sehalus mungkin. Nabi Ibrahim ini ingin menyampaikan pesan bahwa bulan itu bukan Tuhan, bintang bukan Tuhan, matahari bukan Tuhan, berhala segede apapun ya bukan Tuhan. Itu yang ingin disampaikan, tapi sehalus mungkin. Dengan bahasa sindiran, sekiranya mereka paham tanpa tersinggung. Nah, itu Nabi Ibrahim. Ya Pak, yaitu ketika sebagian kaumnya itu ada yang beranggapan bahwa apa? Bintang itu bisa memberikan doror, mendatangkan doror atau manfaat, memberikan efek, menganggap bintang itu sebagai Tuhan. Nabi Ibrahim nyindir mereka ketika terbit apa? Terbit bintang, muncul bintang yang dianggap Tuhan itu. Nabi Ibrahim mengatakan, hadza rabbi. Oh, ini Tuhanku. Versi kalian, bukan aku ya. Oh, ini Tuhanku keluar. Ya, jadi berkata seolah-olah seperti mereka ya, menganggap seperti Tuhan. Nah, ini Tuhanku ini. Ini Tuhanku menurut kalian, ananda itu. Nabi Ibrahim begitu. Ini Tuhanku. Coba apakah benar Tuhan? Ternyata terbenam. Loh, kok terbenam Tuhanku? Nabi Ibrahim begitu ya. Kok terbenam Tuhanku? Masa Tuhan terbenam? Mau doa ke siapa ini terus? Ya. Kalau mau doa ke siapa Tuhan hilang ini? Balik lagi apa enggak nanti? Nah, itu. Jadi nyindir mereka. Kalian selama ini mempertuhankan bintang. Masa Tuhan muncul lenyap begitu? Tidur dah. Kok lenyap sembunyi ya? Nah, ngajak mereka mikir. Kemudian bulan terbit, kelihatan terang. Sama Nabi Ibrahim dengan kayak tadi. Oh, ini Tuhanku ternyata ya. Enggak, Nabi Ibrahim sama sekali tidak meyakini itu Tuhan. Tapi berbicara mewakili lisan mereka ya. Mewakili lisan mereka. Oh, ini Tuhanku ini. Yang lainnya. Nah, itu. Ditunggu sampai terbenam. Loh,
kemana Tuhanku? Kok hilang juga? Tuhanku kok hilang juga ini, kemana ini? Kalau mau doa kemana ini? Ya, kalau minta hajat ke siapa ini? Ternyata lenyap juga. Melindungi diri sendiri nggak bisa ya. Apalagi mau melindungi orang. Melindungi diri sendiri dari lenyap nggak bisa. Nah, itu menggunakan gaya bahasa mereka ya. Berbicara dengan lisan beliau tapi maksudnya sesuai keyakinan mereka. Bukan beliau membenarkan itu Tuhan. Ketika matahari terbit juga begitu. Waduh, ini Tuhanku. Benar tak Tuhanku? Ternyata terbenam juga. Loh, kemana Tuhanku ya? Kemana Tuhanku? Tuhan kalian maksudnya. Nah, itu Nabi Ibrahim pakai bahasa sinar biar mereka itu terpancing. Oh iya ya. Masa Tuhan lenyap? Terus kalau kita perlu apa-apa, kalau yang menuhankan matahari, kalau malam hari ada hajat darurat, minta ke siapa ini? Tuhan ini sih tidur. Ruwet ini ya. Rumah sakit aja tidak boleh tutup. Harus buka 24 jam hatta hari raya ya. Masa Tuhan ada tutupnya? Rumah sakit aja tidak boleh tutup. Ya apa enggak? Rumah sakit boleh tutup? Tidak boleh tutup. Buka terus ya kan? Hatta hari raya tetap buka. Hatta tengah malam tetap buka. Dan harus ada dokternya yang piket ya. Lah ini Tuhan kok tidur gitu aja ya? Siapa yang sering piket ini? Ya. Nah, jadi Nabi Ibrahim itu ngajak mereka mikir. Makanya apa? Tidak boleh memahami, oh ini Nabi Ibrahim itu dulu sempat tidak mengetahui Tuhan, tapi kemudian melakukan perjuangan, penelitian, sampai akhirnya mendapatkan hidayah, menemukan Tuhan yang sebenarnya. Nabi kok disamakan dengan ente ya? Enggak, Nabi enggak begitu. Enggak ada Nabi dulu sesat kemudian melakukan upaya untuk mengetahui Tuhan yang sebenarnya, itu enggak ada ceritanya. Untuk para Nabi dan Rasul, tidak ada. Begitu juga ketika Nabi Ibrahim kan dikenal pernah bohong 3 kali ya. Dalam hadis sahih, Nabi Ibrahim itu pernah bohong 3 kali. Nah, hadis mengatakan begitu. Bohong 3 kali. Yaitu ketika ada orang-orang mau acara hari raya. Kaumnya Nabi Ibrahim itu ada semacam hari raya. Di hari raya itu banyak kemungkaran. Ya diantara penyembahan kepada selain Allah itu. Orang-orang biasanya berangkat semuanya. Nabi Ibrahim diajak. Beliau menolak. Enggak, saya enggak ikut. Ini sakim. Secara zahir, ini sakim ini saya sedang sakit. Padahal beliau enggak sakit. Cuman beliau enggak pingin ikut. Kenapa? Di tempat acara itu banyak kemungkaran. Penyembahan kepada selain Allah. Nabi Ibrahim enggak ikut ke tempat mungkar. Lah, kalau itunya benar. Lah yang muskil itu alasan beliau mengatakan ini sakim. Waktu itu beliau fanadzara nadratan fin nujum. Beliau melihat ke bintang, kemudian beliau mengatakan waqala ini sakim, saya sedang sakit. Al-lafu tidak ikut, saya sedang sakit. Secara zahir kan bohong. Kenyataannya kan masa sakit beliau? Tidak sakit. Ini kebohongan pertama. Tapi nanti semuanya ada takwilnya. Masa bohong dosa apa enggak? Apakah mungkin seorang nabi berbohong? Oh, kalau nabi berbohong, jangan-jangan nanti wahyunya bohong semua. Ya, nah, enggak mungkin, mustahil. Punya sifat wajib namanya sidq. Sehingga kebohongan seperti itu enggak boleh diambil zahirnya. Kedua, kebohongan juga ketika yaitu tadi kan orang-orang pergi kan berhala itu banyak, ratusan kan. Dihancurkan satu persatu oleh Nabi Ibrahim. Itu. Dihancurkan satu persatu oleh Nabi Ibrahim. Disisakan yang paling gede. Yang lain dihancurkan semuanya. Disisakan satu tok yang paling gede. Dan kapalnya dikalungkan ke yang gede itu. Orang-orang datang bingung. Orang-orang datang bingung lu. Siapa ini? Siapa ini? Yang hancurkan. Nah, orang-orang langsung curiga pada Nabi Ibrahim. Kenapa selama ini Nabi Ibrahim yang suka melarang mereka menyembah kalau tidak ada lain lagi nih. Pastinya anak muda yang bernama Ibrahim itu. Karena selama ini yang selalu mengkritik kita, mengkritik mereka melakukan penyembahan terhadap berhala itu adalah Nabi Ibrahim. Jadi langsung kecurigaan mereka langsung mengarah pada Nabi Ibrahim. Akhirnya dipanggil, ditanyai, benar ente yang melakukan ini semua?
Apa jawaban beliau? Bal fa'ala kabiruhum hada. Secara dohir, oh yang lakukan yang gede itu. Yang ngelakukan yang gede itu, yang kalungan kapak itu yang paling gede itu. Ya. Dohirnya begitu. Kalau diartikan begitu, bohong apa enggak? Bohong ya. Itu. Bohong. Ini yang kedua. Yang ketiga, Nabi Ibrahim itu kemudian pergi ke Mesir. Aslinya enggak di Mesir. Nabi Ibrahim itu pergi ke Mesir bersama istrinya Sayyidah Sarah. Sayyidah Sarah ini terkenal wanita sangat cantik sekali di zaman itu. Tercantik, wanita tercantik di zamannya. Sangat cantik sekali. Lah, di Mesir itu, rajanya waktu itu raja mata keranjang. Nggak bisa lihat wanita cantik. Ya, nggak bisa lihat wanita cantik. Kalau wanita cantik itu bersuami, suaminya akan langsung dibunuh dan istrinya diambil. Itu kelakuannya Raja Mesir zaman itu. Di masa Nabi Ibrahim. Jadi kalau ada wanita cantik, dia seneng kok wanita ini bersuami, langsung dibunuh suaminya. Istrinya diambil. Nah, ketika Nabi Ibrahim masuk ke Mesir bersama Sayyidah Hajar, bukan Sayyidah Hajar, Sayyidah Sarah. Ketahuan kabar oleh raja ini bahwa ada wanita cantik masuk ke Mesir. Akhirnya ditanya, siapa ini? Nabi Ibrahim ditanya, siapa ini? Dia jawab, ukhti. Saudara perempuan saya. Padahal kan istri kan ya. Ukhti. Secara dohir, seperti berbohong ya. Tapi enggak, semuanya enggak ada yang berbohong. Ya apa? Pertama tadi, yang ini sakim. Ketika diajak untuk acara pesta, semacam perayaan begitu, yang banyak kemungkaran, penyembahan kepada selain Allah, lah Nabi Ibrahim tidak ikut, beralasan sakit. Ini sakim. Padahal saya sehat. Sakit itu bisa sakit dohir, bisa sakit batin. Lah yang dimaksud oleh Nabi Ibrahim, beliau mengatakan sakit. Mereka, jadi dalam bahasa Arab itu ada istilahnya itu apa? Ma'arid. Ta'rid. Istilahnya adalah ta'rid. Ta'rid itu apa? Bisa bermakna sindiran, bisa mengucapkan satu lafaz yang memiliki dua makna. Makna dekat dan makna jauh. Orang yang diomongi memahami makna yang dekat. Tapi yang berbicara menghendaki makna yang jauh. Itu apakah dianggap bohong? Enggak dianggap bohong. Kenapa? Memang salah satu maknanya. Rasulullah SAW bersabda, inna fil ma'aridi lamanduhatun anil kadhib. Lamanduhatan. Inna fil ma'aridi lamanduhatun anil kadhib. Inna fil ma'aridi lamanduhatun anil kadhib. Jadi di dalam ta'rid itu bisa ada jalan keluar manduha, menghindar dari kebohongan. Jadi jangan biasakan bohong. Kalaupun diperlukan jangan bohong. Pakai ta'rid tadi itu, mengucapkan kalimat yang memiliki dua makna. Pendengar memahami makna pertama, antum bertujuan makna kedua sehingga enggak bohong. Kayak tadi itu. Dia aja enggak mau karena banyak kemungkaran. Beliau beralasan ini sakim, saya sakit. Mereka memahami sakit badannya ya. Nabi Ibrahim enggak batinnya sakit, anak sakit kalau ikut ente. Kenapa? Anak ngeliat kemungkaran. Orang yang ghirah agamanya kuat, melihat kemungkaran, sakit enggak batinnya? Kalau enggak sakit tandanya berarti tidak punya ghirah. Cuek, melihat kemungkaran cuek aja. Melihat narkoba merajalela, riba merajalela, perzinahan merajalela ya. Perselingkuhan merajalela, biasa aja cuek. Tanda tidak punya ghirah. Kalau orang punya ghirah yang kuat, dan Anbiya itu orang yang paling kuat ghirahnya. Ya, ghirahnya, kepeduliannya kepada agama itu sangat kuat. Melihat kemungkaran ya tentu sakit. Tentu sakit. Sumpek, ya kan? Lah sumpek ini sakit batin. Ya, jadi Nabi Ibrahim mengatakan ini sakim tidak bohong. Kenapa? Beliau mengendaki batinku sakit kalau ikut kalian. Tidak, Allah bukan tidak ikut. Aku sakit, batinku maksudnya sakit. Bohong apa enggak berarti? Enggak bohong. Kemudian kedua, bal fa'ala kabiruhum hada, ketika berhala-berhala itu dihancurkan, orang-orang, siapa ini? Semuanya menuduh Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim tanya, siapa yang melakukan ini? Kamu. Beliau menjawab, bal fa'ala kabiruhum hada. Yang melakukan yang paling gede. Ada banyak takwil ini. Di antaranya Nabi Ibrahim ketika ditanya itu,
Kapak ini dipegang. Kapak ini beliau megang kapak. Dari jari-jari yang ada, yang paling gede yang mana? Jempol kan ya? Jempol. Nabi Ibrahim mengatakan, bal para kabiruhum hada, yang lakukan yang gede. Jempol ini yang paling gede dia. Pegang kapak kan yang paling berperan kan jempol kan tar. Nah, mereka memahami berhala yang gede. Nabi Ibrahim tidak bermaksud itu. Bal fa'ala kabiruhum ada. Yang lakukan yang gede. Jempol ini yang gede ya. Yang megang kapak tutut. Mereka salah paham, suruh siapa salah paham. Nabi Ibrahim tidak bohong kok. Bohong apa enggak? Enggak bohong. Sama kayak Imam Syafi'i. Di waktu itu penguasanya dolim. Berakidah Mu'tazilah. Mereka meyakini kalamullah itu makhluk. Mereka meyakini kalamullah itu makhluk. Siapapun ulama yang nggak sepakat dengan mereka dipenjara, disiksa. Imam Syafi'i kalau sampai dipenjara, kasihan umat. Tambah sesat semua, nanti rezimnya sesat. Ulamanya dipenjara semua, yang ngajar umat siapa? Imam Ahmad tegas jawab, akhirnya dipenjara, disiksa. Harus ada yang model kayak gitu ya. Tapi kalau model semua kayak gitu, ulamanya penjara semua, yang ngajar umat siapa? Apa tambah agak rusak? Imam Syafi'i enggak. Pakai takrid kayak tadi itu, kayak Nabi Ibrahim. Jadi Imam Syafi'i tanya, Imam Syafi'i, Taurat, Injil, Zabur, Quran, itu makhluk apa enggak? Imam Syafi'i mengatakan, Taurat, Injil, Zabur, Al-Quran. Haula makhluk. Ini semuanya makhluk ini. Ini makhluk apa enggak ini? 4 jari ini. Makhluk apa enggak? Haula makhluk itu yang dilakukan oleh Imam Syafi'i. Itu juga yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Bal fa'ala kabiru mata sing gede loh yang lakukan. Akhirnya jempol ini ya. Jari yang gede ini yang lakukan. Mereka memahami berhala yang gede. Wah ya. Bisa juga ada yang mengatakan enggak, bal fa'alahu. Ya Ibrahim yang ngomong, yang melakukan. Kabir mata yang gede ini. Nah, jadi kalamnya itu putus. Mereka memahami enggak, kalamnya nyambung. Bal fa'ala, kabiruhum dijadikan fa'il. Bal fa'alahu, melakukan terhadap penghancuran apa? Kabiruhum. Mereka memahami kabiruhum jadi fa'il. Bal fa'ala kabiruhum ada. Oh, yang melakukan yang berhala gede. Nabi Ibrahim mengatakan bal fa'alahu kabiruhum hada. Nabi Ibrahim tidak bermaksud kabiruhum dijadikan fa'il. Bal fa'alahu. Siapa? Ibrahim. Fa'ilnya domir mustatir ya. Bal fa'alahu. Ibrahim yang melakukan. Kabiruhum hada mubtada. Kabiruhum berhala yang gede hada ini. Jadi ketipu nahwu ya. Nabi Ibrahim pakar nahwu ya. Bal fa'alahu kabiruhum hada. Mereka memahami kabiruhum jadi fa'il. Nabi Ibrahim enggak. Bal fa'alahu. Fa'ala. Bal fa'ala. Balik ngelakoni sapa Ibrahim. Jadi fa'il. Hu. Tindakan penghancuran itu. Kabiruhum. Mubtada. Hada khabar. Yang gede ini. Yang gede ini. Benar apa enggak yang gede ini? Benar kan yang gede ini. Yang lain hancur kecil-kecil. Bal fa'ala kabiruhum atau jempol sing gede lho sing lakukannya. Jempol sing gede ini. Mereka enggak paham ya. Nah, bohong apa enggak kalau kayak gitu? Enggak bohong. Kayak ada orang terdolimi, dikejar-kejar sama orang dolim. Antum ngelihat sembunyi di belakang tembok, antum tahu. Orang dolim tadi nanya, ngelihat fulan? Enggak. Dalam hati antum sekarang nggak ngelihat, ketutup tembok, ya nggak ngelihat. Saya barusan ngelihat. Bohong apa enggak itu? Bohong apa enggak? Enggak. Ngelihat fulan? Enggak. Dalam hati sekarang nggak ngelihat. Ya. Antum bermaksud dalam hati sekarang nggak ngelihat, walaupun anak tahu. Ini kan nanyanya ngelihat kan ya? Nanyanya ngelihat, bukan nanya tahu apa enggak ya? Nanyanya ngelihat. Anda nggak ngelihat sekarang. Ketutup tembok, walaupun Anda tahu di balik tembok ya. Tapi Anda nggak ngelihat. Kalau tadi ngelihat beberapa detik yang lalu, sekarang enggak ya. Ada orang ruwet. Kalau utang itu pas datang ngaku saudara. Kalau sudah utang ditelepon enggak jawab. Ya, nomor diblokir. Intinya ruwet. Akhirnya dia nanya. Ente megang fulus?
Enggak, di dompet ada. Kalau megang enggak megang. Ngantongi ya. Kalau megang enggak ya, megang fulus enggak ada megang. Enggak megang fulus. Mau utang fulusnya ya. Wah, 2.000 ya. Nah, enggak megang fulus sekarang. Enggak megang fulus ya. Ngantongi ada ya. Kalau megang enggak lah kayak gitu. Itu namanya tarid ya. Tarid. Inna fil ma'aridi lamanduhatun anil kadhib. Jadi tarid-tarid seperti itu adalah solusi untuk keluar dari bohong. Jangan biasakan bohong. Walaupun terpaksa itu jangan bohong, tapi tetap menggunakan tarid. Dan itu pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ketika perang Badar itu kan, ketika dalam salah satu peperangan, Nabi kan nanya-nanya kabar tentang Quraisy. Terus orang yang ditanya ini nanya, antum dari mana? Nanyai Rasulullah. Rasulullah mimma, dari ma. Ada kabilah Arab itu nak kabilah ma. Orang ini memaham kabilah ma untuk mengkabarkan. Karena nanti kalau sampai ngomong jujur dari Madinah, cerita ke orang kafir, Mekah nanti bocor rahasia ya. Itu. Jadi min ma, dari ma. Dia memahami kabilah ma. Rasul dari ma, semua orang dari ma. Waja'alna kulla syai'in waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin. Allah menciptakan segala sesuatu yang hidup itu dari air. Setiap kita tercipta dari air mani ya. Nah, seperti itu. Rasulullah bermaksud makna yang ini. Dia memahami yang itu. Bohong apa enggak? Dia salah paham. Bukan bohong, dia salah paham. Sama kayak Nabi Ibrahim tadi. Bal fa'alahu kabiruhum. Sing gede ini. Ente memahami berhala gede. Karena maksudnya jari yang gede. Ya. Bal fa'alahu kabiruhum. Ala kulli hal itu. Kemudian tadi ketika di Mesir itu ditanya, siapa ini? Ukhti fil iman. Karena waktu itu jarang yang beriman. Nabi Ibrahim istrinya beriman. Mukmin dengan mukminannya saudara apa enggak? Innamal mu'minuna ikhwatun. Iya kan? Orang mukmin itu satu sama lain adalah ikhwah. Itu. Dia pasukannya raja tadi yang mau mengambil Sayyidah Sarah itu memahami ini ukhti ini saudara kandung ya. Nabi Ibrahim enggak mengatakan ukhti, maksudnya ukhti fitin, fil iman ya. Ukhti fil iman. Ada akhi fil iman. Ya apa enggak? Itu. Ala kulli hal. Udah. Kemudian kalau memang dipahami seperti itu berarti kan bohong apa enggak Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim bohong apa enggak? Enggak bohong. Lu hadisnya menyatakan bohong kok. Bohong secara zahir. Bohong secara zahir, tapi hakikatnya tidak berbohong karena ada ta'rid tadi itu. Ada ta'rid. Lu kemudian kalau kita mungkin setiap kita pernah dengar sering malah hadis syafaat nanti. Syafaat udma ketika orang-orang dikumpulkan ada di mahsyar. Ya. Ketika orang-orang dikumpulkan di mahsyar, mereka kan pergi ke Nabi Adam. Nabi Adam mengatakan apa? Nafsi, nafsi. Nabi Nuh, nafsi, nafsi. Nabi Ibrahim, nafsi, nafsi. Semua beralasan kan ya? Semua mengatakan nafsi, nafsi dan beralasan. Ini juga sebagian penceramah agak suladab ketika menjelaskan hadis ini kepada anbiya. Hanya Rasulullah SAW yang mengatakan analaha sallallahu alaihi wasallam ya. Ummati analaha. Dan tidak beralasan. Yang lain beralasan Nabi Adam beralasan kenapa? Karena pernah melanggar makan buah yang dilarang, tanaman yang dilarang oleh Allah. Tapi kita sudah tahu. Itu pelanggaran apa enggak? Pelanggaran suratan. Loh kalau pelanggaran suratan, hakikatnya taat, tidak melanggar. Kenapa Nabi Adam tidak mau memberikan syafaat, mengatakan nafsi-nafsi, dan beliau beralasan malu kepada Allah karena pernah melanggar. Pertama, yang penting ini loh. Ini sudah hampir bulan Maulid, kadang-kadang diceritakan hadis ini dengan penjelasan memuliakan Nabi Muhammad SAW, benar itu, tapi merendahkan Nabi yang lain, ini yang nggak benar ya. Analaha, nafsi-nafsi itu bukan egois. Sebagian menjelaskan itu adalah sikap egois. Jadi Nabi pun, para anbiya pun masih ada sifat egois. Buktinya ini, nafsi, enggak, bukan egois. Nabi Adam
Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, dan nabi-nabi yang lain yang mengatakan nafsi-nafsi itu bukan karena egois, tapi karena tahu diri. Yang berhak memberikan syafaat uzma hanya baginda Nabi Muhammad SAW. Mereka tahu betul, dikasih wahyu oleh Allah. Yang berhak ngasih syafaat uzma hanya Habibi Muhammad SAW. Yang lain tidak berhak. Jadi kalau egois jelek apa bagus? Egois itu jelek apa bagus? Jelek. Kalau tahu diri? Antum tahu diri, batas antum tahu, tidak melampaui batas, bagus apa jelek? Bagus lah. Itu para nabi itu, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Nuh, Nabi Adam, mengatakan nafsi-nafsi bukan egois, tapi tahu diri. Batas mereka itu bukan wewenang mereka, itu hanya milik baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi sikap tahu diri, tidak berani lancang, beradab, itu satu. Kemudian, kenapa kalau begitu, kalau memang itu sikap tahu diri, kok beralasan anak pernah melanggar dulu? Itu bentuk ketawaduan. Sebagaimana di dunia juga ketika diturunkan, Nabi Adam kan nangis terus kan ya? Tidak berani mengangkat pandangannya ke atas, terus selalu beristighfar. Itu bentuk apa? Ketawaduan. Tidak bersalah tapi merasa bersalah. Itu. Tawaduknya ambiya begitu, tidak salah itu, tapi tawaduknya seperti orang yang bersalah. Padahal nggak salah. Ya, itu. Itu juga yang dilakukan oleh Nabi Nuh. Nabi Nuh alasannya apa? Waduh, alafuan tidak berani. Nafsi-nafsi. Nafsi-nafsi jawabannya tadi. Apa? Tahu diri. Kedua, anak pernah doakan umatku dulu. Tidak berani sana malu ke Allah. Anak pernah mendoakan agar umatku dibinasakan. Dan kemarin sudah dibahas kan? Dia mendoakan itu karena beliau itu pemarah apa rahmah? Bentuk rahmat. Karena Allah sudah ngasih tahu umatnya yang ada ini tidak akan beriman sudah. Ya, umatnya yang kafir sekarang ini tidak akan beriman. Kalau terus hidup akan menyesatkan yang mukmin. Kalau punya anak cucu akan menjadi orang-orang kafir. Kalau dibiarkan hidup lama, siksanya tambah berat nanti. Didoakan cepat mati untuk sedikit meringankan siksa, tapi tetap berat siksanya. Cuman biar nggak tambah banyak. Wah ya, kalamnya siapa kemarin? Tak sampaikan kalamnya saya Yusri ya. Itu Imam Ibnu Arabi juga ada kalam seperti itu. Imam Ibnu Arabi menjelaskan begitu. Itu rahmatnya Nabi Nuh kepada kaumnya. Rahmat mereka itu. Kemudian telaten 950 tahun loh. Ya. Nah, kemudian ini Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim juga sama ketika di hadis syafaat itu didatangi oleh umat manusia minta syafaat. Beliau mengatakan sama jawabannya. Nafsi, nafsi. Apa ini? Bentuk apa? Egois apa tahu diri? Tahu diri, nggak berani lancang. Karena tahu yang berhak mengatakan analaha hanya Rasulullah SAW. Kemudian beliau beralasan al-afwan tidak berani. Anak pernah bohong dulu. Anak malu kepada Allah karena dulu pernah bohong tiga kali. Hakikatnya tadi bohong apa enggak? Enggak. Tapi beliau mengatakan begitu beralasan itu. Apa? Sebagai sikap tawadhu. Enggak bersalah tapi merasa bersalah. Enggak bohong, malah merasa bohong. Kayak tadi itu. Ada orang terdolimi, dikejar-kejar. Terus sembunyi. Antum ditanya oleh orang dolim. Antum tanya, ngelihat fulan. Tahu di mana fulan. Ini antum bohong wajib ini. Berarti bohong dalam kondisi seperti ini untuk menghindari kedoliman, wajib. Maksiat apa ibadah? Ibadah. Bohong sorry itu loh wajib. Apalagi ta'ridnya. Al-aula menggunakan ta'rid. Seandainya antum bohong, tidak apa-apa itu wajib. Itu bohong itu bisa dalam kondisi tertentu itu bisa jadi wajib. Di antara kayak gini ini. Itu wajib. Artinya Ibrahim ketika bohong itu, pertama, untuk tidak hadir mungkar. Mengatakan ini sakim. Taat apa maksiat? Taat. Ketika beliau, kalau nanti ngomong ini zaujati, beliau akan dibunuh kan ya? Bunuh Nabi kemungkaran besar kan ya? Nah, beliau mengatakan ukhti. Bohong wajib apa enggak itu? Bohong wajib. Artinya ibadah. Tapi Nabi Ibrahim, kalau kita kan merasa beribadah ya. Nabi Ibrahim enggak. Walaupun mengatakan kebohongan secara zahir itu wajib, dapat pahala, tapi beliau karena ketawaduannya merasa berdosa. Begitu memahami cerita-cerita tentang anbiya yang dijaga adabnya ya. Dijaga adabnya.
Wah deh, ini ada beberapa banyak yang perlu diluruskan tentang Nabi Ibrahim. Terakhir, nah, itu di surat Al-Baqarah. Itu. Di surat Al-Baqarah itu Allah berfirman di surat Al-Baqarah ayat 260. Jadi Al-Baqarah 260, ayat 260. Allah berfirman, wa id qala Ibrahimu rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Ketika Nabi Ibrahim berkata, ya Rabb, tunjukkan kepadaku bagaimana engkau menghidupkan makhluk yang sudah mati. Mati terus engkau hidupkan lagi, itu bagaimana caranya? Tunjukkan kepadaku. Ditanya oleh Allah, qal awalam tu'min? Apakah kamu tidak beriman? Qala bala. Saya beriman ya Rabb. Walakin liyatma'inna qalbi. Tetapi agar supaya hatiku merasakan itminan, ketentraman, ketenangan. Nah, ini sebagian ahli tafsir itu ngambil dohirnya bahwa Nabi Ibrahim itu sempat ragu. Tidak mungkin. Tidak boleh mengatakan seperti itu ya. Nabi Ibrahim tidak pernah ragu. Tapi apa? Di sini Sayyid memberikan penjelasan. Nabi Ibrahim minta kayak gitu karena Nabi Ibrahim ini punya kedekatan istimewa dengan Allah. Nabi itu pun level-level ya. Nabi Ibrahim ini orang yang kedudukannya paling dekat kepada Allah setelah Nabi Muhammad SAW. Sangat dekat. Jadi orang sangat dekat itu kadang-kadang minta hal-hal yang orang lain tidak berani minta. Ya kan, antum kalau dekat dengan seorang guru, dengan orang tua, ini yang paling dekat ini bisa minta yang macam-macam yang orang lain tidak berani. Ya apa enggak? Nah, biasa seperti itu. Nabi Ibrahim itu ini karena beliau tahu betul kedekatan beliau kepada Allah. Jadi Allah menjadikan beliau sebagai khalil. Sehingga Nabi Ibrahim itu minta ditunjukkan sesuatu yang tidak lumrah di dunia. Dunia ini alamul hikmah. Ya. Jadi kalau dunia ini alamul hikmah. Kalau akhirat ini alamul kudrah. Kalau di akhirat itu alam kudrah. Hikmahnya disembunyikan oleh Allah, disamarkan. Sehingga antum minta apapun langsung terjadi. Kepingin apapun, cukup terbersit dalam pikiran, langsung terwujud. Itu di surga. Kalau di dunia apa bisa begitu? Tidak. Kalau di dunia, itu enggak seperti itu. Tapi semuanya ada proses. Nabi Ibrahim ini ingin ditunjukkan oleh Allah bagaimana Allah menghidupkan makhluk yang sudah mati tampak jelas begitu langsung. Dan itu enggak wajar kan di dunia kan ya? Enggak biasa itu. Kalau di akhirat kan akan dibangkitkan. Nabi Ibrahim bukan karena ragu, tapi ingin melihat. Ingin melihat. Sehingga minta itu karena kedekatan beliau. Karena kedekatan beliau. Jadi ingin diberi keistimewaan, ditunjukkan sesuatu yang spesial. Yang itu tidak ditunjukkan oleh Allah kepada orang lain. Jadi ingin melihat langsung bagaimana Allah menghidupkan makhluk yang sudah mati. Ingin melihat keajaiban secara langsung. Begitu, orang itu semakin dekat, itu berani minta sesuatu yang tidak berani diminta oleh orang lain. Nah, kemudian ketika ditanya awalam tu'min, apakah kamu tidak beriman? Bukan Allah tidak tahu bagaimana hatinya Nabi Ibrahim. Allah itu yang menciptakan Nabi Ibrahim. Tapi biar kita tahu apa jawaban Nabi Ibrahim minta itu ya. Kalau Allah tidak ingin tahu jawabannya Nabi Ibrahim, Allah yang menciptakan Nabi Ibrahim, ya kan? Jadi Allah yang paling tahu seperti apa Nabi Ibrahim. Cuman Allah nanya seperti itu biar Nabi Ibrahim jawab. Untuk apa? Bukan biar Allah tahu, biar kita pendengar ini paham apa alasan Nabi Ibrahim minta itu. Apa alasannya? Ternyata bala, aku beriman ya Rabb tanpa keraguan sedikit pun. Tapi lihat ma'inna qalbi. Biar hatiku itu menjadi senang. Biar menjadi senang melihat sesuatu yang begitu ajaib. Lihat ma'inna qalbi. Bukan karena ragu, sekali lagi bukan karena
ragu. Itmi'nan. Kepingin apa? Mendapatkan itmi'nan, kesenangan hati. Melihat sesuatu yang ajaib itu. Sangat yakin. Kemudian ada iskal di sini. Nah, dan dijawab oleh Habib Idrus bin Umar al-Habsyi. Sayyidina Ali kan mengatakan, lauku syifal ghita masdatu yakinannya. Seandainya hijab itu dibuka oleh Allah untukku, Allah menunjukkan kepadaku bagaimana Allah menghidupkan makhluk yang sudah mati, menampakkan surga, neraka kepadaku, aku tidak akan bertambah yakin. Kenapa? Yakinku sudah mentok maksimal ya. Yakinnya Sayyidina Ali ini, ya keyakinannya, keimanannya sudah sangat mentok, sehingga walaupun dibuka tabir surga, neraka, beliau melihat langsung, tidak akan bertambah keimanan. Nabi Ibrahim minta ditunjukkan untuk apa? Lihat ma'inna qalbi. Kenapa Nabi Ibrahim sih belum maksimal itu? Kayak sepertinya menunjukkan seperti itu ya. Padahal Sayyidina Ali saja masdatu yakinan ya. Nah, ini dijawab oleh Habib Idrus bin Umar al-Habsyi, beda level. Ada yakin, dan Sayyidina Ali mengatakan apa? Lauku syifal ghita masdatu yakinan. Aku tidak bertambah yakin. Ada yakin, ada itmi'nan. Yakin ini di bawahnya itmi'nan. Setinggi apapun, sesempurna apapun, semaksimal apapun yakin, tetap di bawahnya itmi'nan. Jadi nggak bisa dibandingkan imannya yang bukan Nabi dengan para Nabi. Ya tetap lebih tinggi level Nabi Ibrahim dibanding Sayyidina Ali. Sayyidina Ali itu untuk level keyakinan mentok sudah. Makanya tidak akan bertambah lagi keimanannya. Hatta ditunjukkan neraka langsung, ditunjukkan surga langsung, ditunjukkan bagaimana Allah menghidupkan makhluk yang sudah mati secara langsung, tidak akan bertambah yakin. Kenapa? Sudah maksimal mentok. Tapi tetap level yakin itu di bawahnya level itmi'nan. Berarti ini tidak bisa dipahami berarti Sayyidina Ali lebih tinggi dibanding Nabi Ibrahim. Tidak bisa dipahami seperti itu. Bagaimanapun makom anbiya tetap lebih tinggi. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.